Baik, berikut adalah data hasil eksplorasi spesies rutan di 3 ketinggian tempat pada kawasan hutan lindung Gunung Batu Kapar. 11 spesies rutan ini tergolong dalam 2 marga, yaitu Calamus dengan 9 spesies dan Daemonoropes dengan 2 spesies. Pada tabel tersebut, terlihat misalnya rutan buku tinggi ternyata memiliki nama lain, yaitu rutan buku dalam dan rutan lambang. Dengan nama ilmiah Calamus ornatus var. Celebicus Beck, pengembangan identifikasi nama lokal rutan yang meluas mencerminkan arti sosial rutan. Spesies-spesies rutan yang luas persebarannya dapat diacu dengan banyak nama. Namun, timbul kerancuan yang serius dari penggunaan yang tidak kritis dari nama-nama daerah. Misalnya, spesies rutan komersial Calamus caesius blume disebut orang Kalimantan Tengah Melayu sebagai taman, tetapi di Palawan dinamai Sika. Dengan demikian, nama lokal tidak dapat untuk menentukan nama ilmiah. Bisa tolong di next. Hasil pengamatan sifat morfologi atau karakteristik 11 spesies rutan tersebut, yaitu terdapat 6 spesies yang sifat tumbuhnya berumpun, sedangkan 5 spesies lainnya bersifat soliter atau berbatang tunggal. Adapun yang memiliki cirrus 8 spesies dan flagella 3 spesies. Cirrus dan flagella memegang peranan penting sebagai alat bantu utama untuk memanjat. Karena cirrus dan flagella dapat melayang-layang di udara, sehingga rutan dapat dengan mudah mengaitkan ujungnya atau tajuknya pada tekan tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah yang lebih rendah dibanding dengan jumlah yang ditemukan di hutan cagar alam Morowali sebanyak 18 spesies. Di Taman Nasional Ujung Kulon sebanyak 17 spesies dan di wilayah hutan Labanan, Berau, ditemukan sebanyak 33 spesies rutan. Kurangnya jumlah tersebut diduga karena lokasi penelitian ini cukup jauh masuk ke dalam hutan dan medan cukup berat, dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal, sehingga jangkauan pengambilan sampel sangat terbatas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Natik. Baik, bisa minta tolong di next slide-nya. Nah, ini yang kedua ada kelimpahan populasi spesies rotan. Disajikan tabel kerapatan spesies rotan berdasarkan jumlah batang per hektar di 3 ketinggian tempat. Berdasarkan jumlah batang per hektar di 3 ketinggian tempat ini, ditemukan 11 spesies rotan yang mempunyai kerapatan yang cukup bervariasi. Terlihat bahwa di lokasi pengamatan pada ketinggian 600 mdpl dan 700 mdpl ditemukan 11 spesies rotan. 9 spesies diantaranya adalah spesies dari marga Calamus dan 2 spesies dari marga Daemonoropes. Dengan kelimpahan populasi 335 batang per hektar dan 244 batang per hektar. Kemudian pada ketinggian 800 mdpl ini ditemukan hanya 10 spesies saja yang terdiri dari 8 spesies marga Calamus dan 2 spesies marga Daemonoropes. Spesies Calamus insinus grif ini tidak dijumpai pada ketinggian 800 mdpl. Jika penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novarianto dan kawan-kawannya pada tahun 2000, di Kabupaten Gorontalo ini, di penelitian yang dilakukan oleh Novarianto ini ditemukan 17 spesies rotan pada Kabupaten Gorontalo, yang mana berarti spesies rotan di hutan lindung Batu Kapar ini jauh relatif berkurang dibandingkan di Kabupaten Gorontalo tahun 2000. Nah, rendahnya jumlah spesies ini diduga karena faktor lingkungan seperti tanah, topografi, dan unsur lainnya sebagai habitat rotan, pola sebaran, dan bentuk hidupnya. Hal ini diyakini karena posisi petak
Cuplikan pada ketinggian 800 mdpl adalah petak yang terletak di lereng yang terjal dengan kemiringan mencapai 35 derajat. Tipe tanah yang potsolik dengan lapisan atas cukup tebal, sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan perakaran dan pertumbuhan spesies rotan. Boleh minta tolong di next. Nah, ini adalah tabel frekuensi masing-masing spesies. Berdasarkan analisis data frekuensi setiap spesies rotan ini berbeda-beda di 3 ketinggian. Misalnya spesies Calamus zollingeri Beck dan juga Calamus legocaulis Beck dan Calamus simplicippus Beck yang mempunyai frekuensi tinggi pada ketinggian 600 mdpl. Lalu pada ketinggian 700 mdpl yang mendominasi adalah Calamus simplicippus Beck, Calamus legocaulis Beck, dan Calamus ornatus vercalicus Beck. Dan pada ketinggian 800 mdpl, spesies yang mendominasi yaitu Calamus inops Beck, Calamus ornatus vercalicus Beck, dan Calamus orthostachius Beck. Ini berarti spesies-spesies tersebut masih dalam wilayah satu kelas persebaran menurut ketinggian tempatnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dwi Yuli. Selanjutnya adalah variasi kelimpahan setiap spesies ditunjukkan berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, lokasi pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, 700 meter di atas permukaan laut, dan 800 meter di atas permukaan laut didominasi dengan rotan buku tinggi atau C. ornatus vercalicus Beck dengan masing-masing INP 30,94%, 29,39%, dan 30,95%. Nah, tingkat kelimpahan atau populasi yang tinggi menggambarkan tingkat potensi tumbuhan yang tinggi pula. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa spesies rotan yang memiliki nilai penting tinggi merupakan spesies yang memiliki nilai potensi tumbuhan pula. Sebaliknya, jika spesies rotan memiliki nilai penting rendah, maka tingkat potensi tumbuhannya pun rendah. Nah, potensi tumbuhan spesies rotan yang ditemukan di kawasan hutan lindung batu kapar tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan potensi rotan secara umum pada daerah lain di Gorontalo Utara. Next. Nah, selanjutnya adalah tabel indeks keanekaragaman spesies rotan pada ketinggian 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kisaran nilai tersebut, maka nilai indeks keanekaragaman pada ketinggian 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut tergolong rendah, yang diduga karena kawasan ini jauh dari aktivitas penduduk. Berdasarkan pengamatan, jarak dari desa terdekat dengan kawasan hutan lindung batu kapar adalah 12 km jika ditempuh dengan berjalan kaki dengan waktu sekitar 4 jam. Kondisi hutannya masih tergolong cukup baik, terletak pada punggung gunung dengan topografi medan bergelombang sampai terjal dengan kanopi hampir seluruhnya tertutup. Nah, di tabel ini menunjukkan indeks kesamaan spesies rotan pada ketinggian yang berbeda, sehingga secara keseluruhan nilai indeks kesamaan spesies yang dibandingkan relatif rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zepanya. Nah, dari hasil observasi tersebut bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, jumlah spesies rotan yang ditemukan sebanyak 11 spesies atau kurang lebih 3,6% dari jumlah spesies rotan di Indonesia. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 2 marga, masing-masing Calamus 9 spesies dan Demonoropus 2 spesies. Hasil pengamatan sifat morfologi atau karakteristik 11 spesies rotan tersebut, yaitu terdapat 6 spesies yang sifat tumbuhnya berumpun, sedangkan 5 spesies lainnya bersifat soliter atau berbatang tunggal. Berdasarkan indeks nilai penting, ketiga lokasi penelitian didominasi oleh spesies Calamus ornatus vercalicus Beck, berarti spesies tersebut memiliki tingkat kelimpahan populasi yang tinggi dan juga merupakan spesies endemik Sulawesi yang mempunyai persebaran merata di setiap ketinggian tempat tumbuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.